Halo mahasiswa semuanya, berjumpa lagi dengan saya tutor Inyoman Suarmita di mata kuliah Pemasaran Strategik EMBS 4323 kelas 318. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu atau sesi yang keempat di mata kuliah Pemasaran Strategik. Nah, di sesi yang keempat ini kita akan membahas mengenai strategi harga. Jadi di sesi keempat ini, setelah mengikuti kegiatan tutorial online ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis strategi harga dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai konsep dasar dari strategi harga tersebut. Nah, seperti yang teman-teman mahasiswa sudah ketahui bersama bahwa harga merupakan nilai yang dipertukarkan konsumen untuk suatu manfaat atas mengonsumsian atau penggunaan atau kepemilikan suatu barang atau jasa. Apabila harga dipakai sebagai senjata pemasaran, maka perusahaan yang menggunakan melakukan persaingan yang disebut dengan persaingan harga atau price competition. Jadi apabila harga itu digunakan sebagai dasar dalam pemasaran, bisa dikatakan bahwa perusahaan itu menggunakan harga sebagai price competition. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya yang memiliki produk atau jasa yang sama itu saling bersaing dalam penentuan harga. Apa sih yang menjadi dampak ekonomis dari harga tersebut? Nah, di sini semakin tinggi harga, semakin tinggi pula biaya finansial yang harus dikeluarkan dan semakin sedikit pula produk yang mampu diharga belikan. Kemudian sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak produk yang mampu dibeli. Kemudian dampak psikologis harga berupa yang pertama persepsi kualitas. Semakin tinggi harga, semakin tinggi pula persepsi dari kualitas produk tersebut. Pemberian diskon atau hadiah lain dengan momen-momen tertentu. Kemudian manfaat emosional, di mana semakin tinggi harga, semakin terbatas konsumen yang mampu membeli. Sehingga semakin bangga pula konsumen terhadap produk yang dibelinya. Karena semakin suatu produk itu memiliki brands yang baik di konsumen, brands dan kualitas yang memiliki kualitas terbaik, tentunya akan memiliki harga yang tetap tinggi ya, sehingga tidak semua konsumen bisa membeli barang tersebut. Jadi ada kualitas yang menyertai di produk tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah harga selalu menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan? Nah, dalam industri, misalnya di sini industri kita contohkan susu kental manis, misalnya susu bendera mampu menguasai pasar walaupun memiliki harga paling mahal di antara produk-produk sejenis, karena mungkin para konsumen itu sudah mengetahui bahwa susu kental manis merek atau cap bendera itu sudah memiliki kualitas yang bagus dan sudah sesuai dengan selera mereka. Jadi walaupun harganya tinggi tapi tetap bisa menguasai di pasaran. Rupanya sebagian besar konsumen susu kental manis lebih mengedepankan faktor-faktor bukan harga dalam menentukan pilihan. Nah, di sini ada sistematika penetapan harga. Yang pertama, langkah pertama itu analisis situasi pasar. Jadi kita melakukan analisis dalam bentuk pasar, kemudian elastisitas permintaan terhadap harga, faktor yang mempengaruhi elastisitas harga, analisis interval dan preferensi harga konsumen, dan analisis persaingan harga. Untuk materi yang lain nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa bisa baca modul pemasaran strategik di modul yang kelima. Kemudian RAT dan SAT-nya juga silahkan teman-teman dipelajari. Referensi lain silahkan teman-teman bisa
download di e-learning, kemudian di halaman Google juga bisa yang berkaitan dengan materi tentang strategi harga. Untuk di sesi 4 ini seperti biasa akan ada tugas diskusi. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugas diskusi dan aktif berdiskusi. Sesuaikan dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran setiap teman-teman mengakses e-learning ini di setiap sesinya. Baik, demikian sesi diskusi, sesi sapaan dari saya di minggu yang keempat ini. Tetap semangat untuk rekan-rekan semua untuk mengerjakan tugas dan belajar sehingga nanti nilainya akan maksimal yang dapat teman-teman peroleh dalam mengikuti kegiatan tutorial online ini. Baik, terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya.